Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silahkan duduk. Puji Tuhan, shalom. Ya, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur karena kita boleh memasuki bulan yang ke-12, bulan Desember, bulan yang terakhir di mana kita akan menutupi tahun ini. Karena kita boleh melewati banyak perjalanan dalam hidup kita dan kita akan terus mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara mau mempersiapkan diri? Haleluya. Di Desember ini kita akan bicara tentang melihat tanda akhir zaman. Saudara, kembali kita akan terus belajar akan rahasia akhir zaman ini agar supaya kita betul-betul sebagai anak-anak Tuhan waspada. Bahasa Jawanya waspodo, ya gitu ya. Kita harus jaga iman kita harus bertumbuh. Menjadi orang Kristen kita bukannya sekedar hadir di gereja, tapi kita harus mengenal Tuhan, rahasia kebenaran-kebenaran firman Tuhan, lalu kemudian kita belajar praktek dalam hidup kita. Katakan praktek. Praktek. Iya. Kehidupan kekristenan, kita bukan hanya isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, jadi firman itu hanya sekedar jadi pengetahuan, tetapi firman itu harus jadi rema. Artinya firman itu harus diterangi dengan Roh Kudus, sehingga itu akan memberikan kita pengertian, dan rema itu ya akan memampukan kita untuk kita melangkah. Jadi kalau hati kita diterangi oleh firman Allah dan Roh Kudus bekerja, maka firman itu akan jadi rema dalam hidup kita. Dan kalau itu jadi rema, itu benar-benar akan membawa ya ada satu kekuatan yang baru sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengalami perubahan demi perubahan. Katakan amin. Pastikan kita harus terima rema dari Tuhan. Setiap firman yang kita dapatkan setiap hari, bahkan setiap minggu, dapatkan rema. Ya, firman itu jadi kehidupan. Baik, puji Tuhan. Kita akan belajar tentang 5 tanda sebelum kedatangan Tuhan. Ya, karena bulan ini kita akan bicara melihat tanda-tanda zaman. Dan saudara sebenarnya ya ini sudah hampir merangkum semua dari bulan Januari ya sampai bulan November. Nah, kita diingatkan kembali saudara tentang kejadian-kejadian yang terjadi di ujung akhir zaman ini. Mari kita akan lihat di dalam Matius pasal 24. Ya, Matius 24 kita akan baca ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Udah ketemu semuanya? Oke, mari kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Kaum pria dengan saya ayat yang ganjil, kaum wanita ayat yang genap. Permulaan penderitaan. Kaum pria bersama saya, 3, 2, 1. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Lima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 6. Tujuh, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku.
11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bersama-sama. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah kejadian-kejadian yang tadi kita baca, tanda-tanda itu terjadi, barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu, banyak orang memprediksi tentang kedatangan Tuhan. Bahkan ada yang sampai pada tahun dan tanggalnya. Padahal dengan sangat jelas Alkitab berkata bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Berarti kalau dia datang seperti pencuri, kita tidak tahu kapan dan waktunya. Yang Tuhan hanya mengingatkan kepada kita perlu waspada. Kita perlu berjaga-jaga. Kapan waktunya kita memang nggak perlu tahu, tapi yang paling penting kita mempersiapkan diri. Katakan persiapan. Persiapan. Kita perlu mempersiapkan diri sebagai gereja Tuhan. Namun sebelum kedatangan Tuhan, Tuhan sudah kasih tanda-tanda, ya. Mendahului kedatangannya ada tanda-tanda. Saudara, kembali saya ingatkan bahwa perlu kita terus belajar bahwa memang karena perkembangan dunia ya begitu cepat sekali, dan kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, benar-benar kita harus isi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan supaya kita tahu, oh tandanya ini sedang terjadi. Dan berarti kalau tanda ini sedang terjadi, berarti kedatangan Tuhan semakin. Kita lihat dulu ayat dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Mari kita baca ayat yang bicara tentang hari Tuhan, ayat yang ke-10. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Karena melihat kejadian yang akan terjadi, maka kita harus benar-benar mempersiapkan kehidupan rohani kita. Amin. Nah, itu sebabnya kita perlu melihat tanda-tanda ini sebelum kedatangan Tuhan. Ya, waktu-waktu yang lalu saya juga sudah sampaikan, tetapi ini mengingatkan kembali supaya saudara lihat lebih jauh. Yang pertama, kedatangan nabi palsu atau Mesias palsu. Ya. Saudara, ayat yang keempat dan ayat yang kelima jelas sekali menyatakan ini kepada kita supaya kita benar-benar memperhatikan. Dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dari ayat ini saudara, ketika murid-murid bertanya tentang kapan kedatanganmu, ya, dan apa tanda kesudahan alam ini kepada Yesus. Mereka lagi duduk bersama, murid-muridnya tanya tentang rahasia ini. Lalu Yesus jawab di ayat yang keempat, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang, katakan sedikit atau banyak? Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi tanda yang pertama yang sudah terjadi dan akan terus memuncak, yaitu kedatangan Mesias palsu.
Yaitu saudara, mereka akan melakukan penyesatan. Kalau kita lihat di sini, penyesatan yaitu pengajaran. Firman Tuhan ini akan mulai dirusak dengan orang-orang yang mulai memutarbalikkan firman Tuhan. Bahkan ada yang menyatakan bahwa mereka ini titisannya Yesus. Ya. Kan di sini disebut apa? Mesias palsu. Coba kita lihat gambarnya itu. Hampir sama dengan Yesus gitu ya. Mereka menyatakan diri. David Kores, kemudian pengajaran-pengajaran aliran Mormon, Saksi Yehova, Kristen Science ya, yang berkembang di negara-negara maju. Saudara, tanpa disadari saudara, memang mereka dipenuhi dengan kemewahan. Teknologi canggih, gereja saudara. Pakai nama Tuhan, tapi mereka sudah mulai memutarbalikkan firman Tuhan. Mereka mulai membuat kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini mulai dipotong-potong. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata dalam Amsal pasal 30 ayat yang kelima. Minta tolong dibaca. Amsal pasal 30 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Amsal 30 ayat 5 dan 6. Ya. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ya, jangan menambahi firman. Enggak boleh ditambah itu firman Tuhan. 66 kitab itu harus utuh. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Wahyu pasal yang ke-21, Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang ke-18, Wahyu 22 ayat 18. Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya. Malapetaka yang tertulis di dalamnya. Terus. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi bahaya penyesatan ini ya terjadi melalui pengajaran. Hati-hati saudara, ada muncul banyak pengajaran-pengajaran palsu. Bagaimana kita bisa tahu saudara? Sedangkan mereka pakai Alkitab. Saudara, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran. Bahkan kalau kita melihat di Indonesia aja ada 270 gereja ya, sinode yang berbeda. Bahkan mungkin lebih saudara. Dengan punya fondasi dasar pengajaran yang berbeda. Saudara, kalau di Indonesia masih boleh dikata kita lihat masih berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Tetapi mulai masuk pengajaran-pengajaran dari luar. Ajaran yang tanpa kita sadari, mereka sudah tidak lagi mengaku Yesus sebagai Tuhan. Yesus itu nabi. Kenapa dikatakan demikian? Karena manusia lahir dari seorang perempuan. Yesus lahir dari Maria. Jadi mereka menganggap bahwa kalau Tuhan itu ya tidak perlu dilahirkan. Jadi Yesus hanya sebatas nabi atau manusia yang seperti Superman, punya kekuatan, punya kuasa. Tapi mereka tidak tahu bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan ini memang masuk logika. Sehingga dibuatlah ya aliran-aliran, sekte-sekte yang akhirnya dibawa pada penyesatan. Children of God. Saudara, yang beberapa yang lalu sudah sampaikan tentang hal itu. Tetapi saya hanya mengingatkan kembali, hati-hati. Kenapa? Karena mereka memakai nama Tuhan. Mari kita akan lihat di ayat yang ke
ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sebelumnya ayat 11. Banyak nabi palsu Banyak akan nabi muncul palsu dan ya, menyesatkan banyak orang. dan menyesatkan banyak orang. Jadi perhatikan, akan muncul nabi-nabi palsu. Jadi kaki tangannya Mesias ini dikatakan ya, ayat yang ke-11. Bahwa sebab banyak akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan muncul nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Bukan sedikit loh, banyak orang. Berarti akan ada banyak orang yang disesatkan. Nah, mari kita akan lihat ciri-ciri mereka ya di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ciri-ciri bagaimana penyesatan itu terjadi. 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Ya. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat Pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa. Mereka akan menyangkal yang telah penguasa. menebus mereka. Ya. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat yang ketiga. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Iya, jadi kita lihat bahwa guru-guru palsu ini dia akan menyesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Mereka tidak mengakui lagi Yesus yang menebus mereka. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang pinter, orang-orang teolog. Bahkan ada yang sudah jadi master. Jadi ada yang belajar yang tadinya orang Indonesia, ketika dia ketemu dengan aliran saksi Yehova, ya termasuk ada salah seorang teman kami, saudara, akhirnya dia diajak, bahkan disekolahkan ke Amerika. Pulang-pulang dari Amerika, dia mulai menginjil, tapi dengan versinya dia, dengan tidak mengakui lagi ini Alkitab. Alkitab ini adalah buatan manusia. Dia banting ini Alkitab. Dia nggak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan. Ya, jadi penyesat itu akan masuk dalam pengajaran. Jadi itu sebabnya gereja Tuhan harus kuat fondasi rohaninya, harus kuat pengajaran firman Tuhan. Makanya kenapa kami harus sampaikan firman Tuhan ini, supaya saudara pengajaran firman Tuhan itu kuat, nggak mudah disesatkan. Bahkan saudara kita melihat lebih jauh bagaimana ciri-ciri dari penyesat-penyesat nabi-nabi palsu dikatakan dalam Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu Ya. yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya Tetapi mereka adalah sesungguhnya serigala yang buas. Mereka adalah serigala yang buas. Sepertinya domba, tapi ternyata serigala yang buas. Hati-hati. Bahkan itu ada di antara kita hari-hari ini muncul. Mereka mengakui sebagai pelayan Tuhan, mengakui mereka sebagai hamba Tuhan, mengakui mereka sebagai seorang majelis, ya, seorang pelayan Tuhan, tapi di sana mereka menyamar seperti domba, ternyata serigala. Mereka hanya mau mencari keuntungan di dalam pelayanan. Mereka punya cara yang licik dan membuat orang terpengaruh dengan perkataan-perkataan mereka. Dengan isapan-isapan jempol, ya dikatakan tadi dalam 2 Petrus tadi ya. Jadi kita melihat bahwa hari-hari ini muncul penyesat-penyesat. Mari kita lihat dalam Matius 24 ayat yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi saudara, Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, mereka disertai dengan, halo? Dengan apa? Tanda-tanda yang dahsyat
dan mujizat-mujizat. Jadi saudara jangan heran ada penyesat-penyesat, hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan karunia, dengan perbuatan ajaib, mujizat Tuhan. Saudara, itu sebabnya kita harus berhati-hati. Karena kita tidak bisa melihat dari kuasa yang bekerja itu, tetapi dari pengajarannya juga yang harus kita perhatikan. Nah, banyak orang sudah terpengaruh oleh karena mengalami mujizat Tuhan, dia melihat tanda-tanda ajaib, ya, maka orang percaya dan mengikuti dia. Mereka tidak memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Masih banyak ciri-ciri yang lain, tetapi di sini kita melihat bagaimana bahaya penyesatan masuk lewat pengajaran. Lalu kemudian cara lain kita bisa melihat bahaya penyesatan itu dari kehidupan mereka. Dari karakter mereka, dari buah kehidupan mereka, dari pelayanan mereka. Apakah itu betul-betul pelayanan dari hati, ataukah cuman karena sesuatu supaya orang bisa melihat dia pelayanan, dan dia dihargai, dia dihormati, bahkan dia diikuti. Saudara, muncul dan firman Tuhan berkata, dari buah-buahnya lah kita bisa tahu orang ini apakah dia benar-benar hamba Tuhan, yang memang diutus Tuhan dan dipakai Tuhan, atau benar-benar dia nabi palsu, guru palsu. Itu akan kelihatan. Karena apa? Suka bohong. Mulutnya lebih besar tapi prakteknya enggak ada. Dan bahaya ini muncul, saudara. Makanya ada orang-orang yang mulai berlindung di dalam nama Tuhan. Mulai berlindung dalam pelayanan. Karena ingin mencari keuntungan. Tanpa disadari dia mulai menyesatkan orang. Dengan munculnya pengajaran hypergrace. Ya, munculnya teori kemakmuran. Ngikut Tuhan gak perlu ya mengalami penderitaan. Itu teori kemakmuran ya. Dari Australia. Saudara, ngikut Tuhan gak perlu mikul salib. Tuhan jamin. Sehingga ngikut Tuhan pasti diberkati. Pada sebenarnya bicara diberkati itu sebenarnya bonus. Dan Yesus sudah berkata bahwa kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus siap pikul salib dan mengikut Tuhan. Jadi mulai menggeser iman. Iman lagi tidak mulai berfungsi. Dan ini muncul saudara, pengajaran-pengajaran ini. Itu sebabnya Yesus berkata waspada. Katakan sebelah kanan kiri, waspada. Waspada ya. Waspada dari pengajaran, dari kehidupan. Lihat ya, orang itu kehidupannya bagaimana. Ya. Kalau kehidupannya enggak benar kan kelihatan dari bohongnya, dari caranya supaya orang itu bisa menganggap dia. Itu muncul hari-hari ini nabi-nabi palsu, Mesias palsu ya, dan dia menyesatkan banyak orang. Hamba Tuhan di Korea ya, betul-betul dia dipakai dengan mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan sehingga banyak orang yang ikut dia. Tetapi terus kemudian dia mulai mengaku dia adalah titisannya Yesus. Dan akhirnya membawa lari uang yang banyak. Saudara, kita lihat hari-hari ini bahwa memang demikianlah tanda-tanda itu. Tanda pertama. Tanda yang kedua, dikatakan akan ada peperangan, kelaparan, dan gempa bumi. Baca ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Kamu akan mendengar deru perang. Perhatikan, kamu akan mendengar deru perang. Atau kabar-kabar tentang perang. Kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Ya. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Belum kesudahannya. Terus. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Bangsa akan dan bangkit melawan bangsa. melawan kerajaan. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan Ya. gempa bumi di berbagai tempat. Ya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yang kedua akan terjadi peperangan. Saudara masih ingat kuda merah? Masih ingat kuda merah? Meterai ke berapa? Meterai ke
kedua. Pertama kuda putih, kuda merah. Ya, lalu kemudian kuda merah akan disertai dengan tanda-tanda berikutnya, termasuk kelaparan, gempa bumi. Saudara, nggak heran kita melihat hari-hari ini, saudara. Peperangan tidak akan bisa diredam. Karena memang ini sudah firman Tuhan, kamu akan mendengar kabar tentang peperangan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Dan firman Tuhan berkata bahwa berawas-awaslah, jangan gelisah. Karena semuanya itu harus terjadi. Jadi memang harus terjadi. Karena memang ini nubuatan. Yesus sudah menyampaikan akan terjadi peperangan. Bahkan peperangan dalam skala yang kecil, termasuk dalam kehidupan keluarga. Jadi kita lihat bahwa peperangan ini akan terjadi di dalam kehidupan yang ada dalam dunia ini, dalam sejarah. Ya, nggak heran hanya perbatasan, hanya masalah pulau, itu bisa terjadi perang antar negara. Dan akhirnya mau tidak mau terjadi kematian yang begitu banyak. Ukraina dan Rusia pun, saudara, dampak-dampaknya luar biasa. Kira-kira enak nggak kalau kita hidup di daerah yang perang? Halo? Indonesia dijajah berapa tahun oleh Belanda? 350 tahun. Kita bersyukur kita hidup di zaman yang sudah merdeka. Berapa tahun Indonesia merdeka? 7. Nah, bayangin saudara ya. Kita bersyukur kita di zaman kemerdekaan ini. Tapi kita melihat di berbagai daerah yang konflik, aduh kasihan. Mereka tidak bisa menikmati hidup. Lalu kemudian selanjutnya ada bahaya kelaparan. Oleh karena akibat peperangan terjadi kelaparan. Kita lihat apa yang terjadi di Ukraina sana. Begitu susah orang cari makanan, cari air. Nah, di beberapa negara yang lain, waduh mereka mengalami bahaya kekeringan, krisis pangan, dan tahun 2023 Presiden mengatakan akan kiamat ekonomi. Ya, jadi saudara kita harus mempersiapkan diri kita. Belum lagi bencana-bencana alam yang terjadi saudara. Gempa bumi yang memakan ribuan jiwa orang. Saudara ini semua udah terjadi. Tetapi ayat ini berkata belum berarti itu baru awal saudara. Berarti akan ada yang lebih dahsyat lagi saudara. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Dikatakan ini baru permulaan penderitaan. Ya, kita bersyukur kita aman-aman saja. Tapi saudara, kita harus waspada. Apa itu waspada? Siap. Kalau seandainya sesuatu terjadi di daerah kita. Ini baru-baru ini Jawa Barat ya. Cianjur. Kemudian ada, ini baru-baru Garut ya. Terjadi gempa bumi. Waduh orang udah lari sana sini. Banyak yang meninggal. Dan saudara, saya barusan dapat kiriman WA bahwa daerah Cianjur sana, daerah Jawa Barat kan begitu susah ya untuk orang beribadah. Jadi musibah ini di sisi yang lain mereka katakan sebuah azab. Karena menolak bahkan hamba-hamba Tuhan yang di sana itu di sweeping. Lalu kemudian betul-betul memang diskriminasi. Padahal kan di sana kan bukan hanya tinggal orang-orang yang beragama mayoritas. Di sana ada orang-orang Kristen yang perlu juga dilayani. Bahkan ketika sedang dikasih Tuhan, ada suster, dokter yang ke sana, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu di sweeping. Ditanya, bahkan dilihat. Kalau ada K di situ, waduh, sedang dikasih Tuhan, benar-benar kepalanya ya, karena begitu mereka terlalu fanatisme mereka, agama mereka. Saudara kita melihat gempa bumi, ya
longsor, kemudian tsunami. Waduh, itu semuanya sudah terjadi. Tapi firman Tuhan berkata bahwa ini baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu sebabnya kita bersyukur ada di Indonesia. Kita bersyukur kita di kota Semarang. Kalau cuma bilang banjirop, baru-baru terjadi banjirop, ya baru segini atau mungkin segini, belum seberapa. Tapi kalau yang lain-lain, saudara, itu tanah, ya seperti yang di mana, Sulawesi, Palu, itu tanah itu bisa tenggelam, saudara. Rumah-rumah bisa tenggelam ke dalam. Dan ada yang memprediksi bahwa Pulau Jawa nanti akan terjadi lempengan, akan patah lempengan. Ya, dan kita harus waspada dengan apa yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita melihat ini tanda yang kedua, ya, yaitu peperangan, kelaparan, gempa bumi. Ini semuanya sedang terjadi. Coba kita lihat lagi bagaimana kelaparan. Klik. Apa yang terjadi di dunia ini, dikatakan bahwa WHO memperkirakan sepertiga dari seluruh manusia memang cukup makan. Sepertiga lagi kekurangan makanan. Dan sepertiga lagi apa? Kelaparan. Sepertiga. Jadi kalau bumi ada kurang lebih berapa miliar ya? 8 miliar. Ya, 8 miliar. Sepertiga dikatakan cukup makanan. Berarti ada berapa miliar itu? Sepertiga. 8 dari 2,4 ya, yang kelebihan makanan, ya, kemudian yang kekurangan makanan dan yang kelaparan. Jadi saudara dikasih Tuhan, ini kita lihat di berbagai daerah, termasuk di daerah yang sangat minus, bagaimana kehidupan mereka yang sangat-sangat miskin. Terus kita lihat lagi bencana alam yang terjadi, bahkan akibat-akibat yang terjadi saat ini. Aduh, saudara, ngeri. Kita mungkin nggak lihat secara langsung karena kalau dibuka semua itu gambar-gambar. Kalau saudara search itu orang-orang yang meninggal itu kayak dibuang kayak binatang aja, saudara, karena begitu banyak kematian, apalagi yang kemarin-kemarin tentang COVID ya. Di berbagai negara banyak orang sampai negara susah untuk bisa mengaturnya. Saudara, kita sangat bersyukur kita tinggal di Indonesia. Katakan amin. Katakan bersyukur. Iya. Itu sebabnya gunakan kesempatan. Saudara melihat tanda-tanda ini, kita bersyukur kita ada di Indonesia, kita ada di daerah yang aman, kita di daerah yang diberkati Tuhan. Jangan sampai sudah dikasih Tuhan dengan di zona aman ini, kita justru malah nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi saya mau katakan jemaat-jemaat di sini luar biasa. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ada amin. Iya saudara. Tetapi itu baru yang kedua. Yang ketiga lebih parah lagi saudara. Mari kita lihat. Akan terjadi penganiayaan yang besar. Ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saudara, kita melihat bahwa misionari-misionari Kristen, bagaimana mereka ketika melayani, mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang ya sampai membunuh mereka, membakar mereka. Coba lihat di PPT ya. Bahkan menggantung mereka. Jadi sejak dari zaman para rasul, bagaimana mereka mengalami penderitaan. Karena hanya untuk mempertahankan nama Tuhan. Mereka rela mati untuk Tuhan. Mereka harus mengalami diskriminasi. Mereka harus mengalami penganiayaan. Dan saudara dikasih Tuhan, itu belum puncaknya. Nanti akan ada puncaknya. Puncaknya nanti di kegerakan rohani yang besar. 3,5 tahun itu. Di mana menggenapi firman Tuhan. Di mana nanti saudara kita lihat bahwa Injil itu akan diberitakan. Dan banyak orang yang tidak menerima maka mereka akan mengalami. Mereka akan membunuh. Akan terjadi mati syahid besar-besaran. Kalau kita lihat sekarang ini masih ya belum secara full ya. Tetapi nanti satu saat penganiayaan yang besar itu akan terjadi. Mereka akan menyerahkan
mereka akan membunuh, mereka akan menganiaya. Dan saudara, di kegerakan rohani yang besar itu, memang saudara ada sebagian yang memang akan mengalami aniaya itu, penderitaan. Tetapi masa antikris itu lebih parah lagi. 3,5 tahun masa antikris. Sehingga orang pingin mati oleh karena mempertahankan nama Tuhan. Enggak mati-mati selama 5 bulan. Wah, ngeri saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, penganiayaan besar akan terjadi. Tapi ini belum puncaknya, masih sedang bekerja. Kita bersyukur di Indonesia hak asasi manusia masih ditegakkan. Tapi di negara-negara yang lain, apalagi saat-saat ini kita melihat bahwa kegerakan ISIS itu mereka membunuh dengan sangat kejam. Dan bagi mereka membunuh itu adalah sesuatu yang dihalalkan bagi mereka. Jadi membunuh orang yang tidak percaya agama mereka siap. Jadi sudah dikasih Tuhan, kita melihat bahwa ini sedang terjadi supaya kita belajar. Wah, ini tanda-tanda. Makanya saudara lihat di televisi tentang kejadian beberapa negara yang terjadi, orang yang nggak boleh dimasuki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saudara, kita ini yang melihat yang ketiga ya, penganiayaan besar akan terjadi karena ini firman Tuhan berkata kamu akan dibenci, kamu akan dibunuh ya. Mereka akan mengalami penindasan. Kemudian yang keempat, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Terus, Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, makin banyaknya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. ya. Jadi yang keempat kita melihat akan terjadi kemurtatan. Jadi kemurtad di sini artinya orang yang tadinya pengikut Tuhan, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Jadi ini akan terjadi saudara. Jadi banyak orang yang akan meninggalkan Tuhan. Mereka mulai saling membenci saudara. Ayat ini dengan sangat jelas mengingatkan kepada kita saudara. Bahwa nantinya kasih orang akan menjadi dingin. Orang kalau kasih sudah menjadi dingin saudara, maka kebanyakan orang ya mereka akan mengalami kedurhakaan. Jadi jangan heran kalau kita lihat hari-hari ini bagaimana terjadi pembunuhan yang benar-benar sangat sadis. Mutilasi, KDRT, apalagi ya, terjadinya perceraian dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika kemurtatan terjadi, lalu kemudian mulai kehilangan kasih itu, maka akan terjadi hal-hal yang ya dosa itu akan semakin merajalela. Jadi gak heran kita melihat bahwa memang firman Tuhan berkata dosa akan semakin bertambah-tambah. Ya, dosa itu akan semakin bertambah-tambah. Jadi akan sampai pada puncaknya. Di mana nanti kita melihat seperti Sodom dan Gomora dan pada akhirnya Tuhan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu, bahaya kemurtatan ini terjadi, akan ada banyak anak-anak Tuhan yang akan meninggalkan Tuhan. Bisa jadi oleh karena apa? Penyiksaan. Mereka nggak kuat mengalami proses salib. Dan itu terjadi pada abad-abad yang pertama dan ini akan terus memuncak kita melihat. Ada banyak orang yang begitu mudah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Nggak mau susah. Ngikut Tuhan, nggak mau bergumul, nggak mau berpegang pada imannya. Begitu gampang dan mudah imannya digadaikan hanya oleh karena pasangan hidup, kekasihnya, oleh karena jabatannya, oleh karena uang, harta benda. Jelas-jelas sekarang ini disodorkan. Kamu mau naik jabatan, asal tinggalkan kamu punya agamamu, kamu ikut agama saya, kamu akan jadi pejabat. Saudara, itu dengan sangat jelas-jelas terjadi. Dan kita lihat bahwa dunia ini kasih semakin dingin. Itu sebabnya kita melihat bagaimana kejahatan di mana-mana itu muncul, bahkan di dalam rumah tangga.
Dan ini adalah merupakan penggenapan apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, mari kita lihat. 2 Timotius 3 ayat 1. Ya, Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. masa yang sukar. Terus Manusia akan mencintai dirinya sendiri manusia dan akan menjadi hamba uang. egois. Mereka menjadi akan hamba membual uang. dan menyombongkan diri. Suka membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ya, Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ya, tidak Tidak tahu mempedulikan agama. mengasihi. Tidak mau berdamai. Tidak mau Suka berdamai. menjelekkan orang. Suka menjelekkan Tidak orang. dapat mengekang diri. Terus, Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. ya, Tapi menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. terus. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah Mereka beribadah. tetapi pada hakikatnya Ya, mereka memungkiri Mereka kekuatannya. memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludupkan ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ya, sampai di sana saja. Jadi kita melihat bahwa ciri-ciri manusia di akhir zaman ini sementara digenapi. Saya diklik. Di ujung akhir zaman ini, di mana kita lihat muncul, mana akan ada masa-masa yang sukar. Lalu kemudian manusia mencintai dirinya sendiri, tidak tahu mengasihi, ya, tidak suka berdamai. Saudara suka menjelekkan orang. Jadi jangan saudara heran melihat kejadian-kejadian yang terjadi hari-hari ini. Karena itu merupakan penggenapan firman Tuhan. Orang yang sering emosi, garang, ya, tidak suka yang baik, suka berkhianat. Di depannya baik, tapi di belakangnya itu berkhianat namanya. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsunya daripada menuruti Allah. Saudara, dengan kecanggihan teknologi hari-hari ini membuat orang memang lebih mudah mengakses semuanya. Sehingga mereka mulai mengikuti hawa nafsu mereka, bukan menuruti Allah. Udah nggak usah perlu ke gereja, lewat HP, lihat YouTube sudah ada. Ya. Bahkan tinggal kita aja mau berapa banyak khotbah dibuka. Jadi secara tidak langsung mereka mulai tidak lagi menuruti Allah. Padahal Tuhan katakan kita harus beribadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Kalau di HP, di YouTube, saudara kadang kita nggak bisa fokus. Karena saudara bisa sambil lalu. Ya, dengar firman Tuhan sambil lalu. Tapi beda kalau kita memang datang beribadah, bawa hidup kita, bawa hati kita. Boleh kita mendengarkan itu, tapi ibadah itu kuasanya lebih. Karena firman Tuhan berkata, di sana ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Dikatakan beribadah tetapi memungkiri kekuatannya. Jadi saudara, ini ciri-ciri manusia di ujung akhir zaman. Mereka ada ibadah, tapi tidak mengakui kuasa ibadah. Di sini tidak ada, di luar sana banyak saudara. Ya. Mereka enggak meyakini bahwa ketika beribadah bahwa Tuhan hadir, Tuhan memperhatikan. Sehingga kekuatan ibadah enggak ada. Jadi cuma datang, pulang, enggak terjadi sesuatu. Hidupnya enggak berubah, sama. Jadi hanya tahun demi tahun kehidupan rohaninya enggak bertumbuh, stagnan. Nah seperti ini, mereka yang memungkiri kekuatan ibadah itu. Kuasa ibadah itu tidak terjadi dalam hidup mereka. Dan ini yang Tuhan ingatkan, hati-hati karena memang kehilangan kasih itu sangat berdampak. Ada orang betul ke gereja tapi kasihnya kepada Tuhan sudah tidak ada. Penyerahan hidupnya kepada Tuhan sudah tidak ada. Sehingga kita lihat walaupun diajar tetapi mereka tidak mengenal kebenaran. Udah dengar firman Tuhan setiap hari.
Tetapi mereka tidak bisa mengenal kebenaran. Betul ke gereja, tapi dosa jalan terus, bohong jalan terus. Apakah kita melihat Tuhan berkenan akan demikian? Tetapi ini firman Tuhan di mana-mana. Apalagi di kantong-kantong Kristen. Di daerah yang mayoritas. Saya bersyukur ya, karena di Jawa ini betul-betul juga pergumulan. Ya. Bahkan saudara, kita harus bergumul untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Kalau kami mau hitung data yang mungkin kami layani ada begitu banyak. Tetapi untuk membawa orang pada pertumbuhan itu pilihan. Katakan amin. Katakan sebelah kanan kiri, kamu pilihan Tuhan loh. Ayo ceplek sedikit, kamu tuh pilihan Tuhan. Iya. Ada banyak orang yang gampang mundur, murtad, jauh dari Tuhan. Tapi kalau saudara masih ada tempat ini, itu anugerah Tuhan. Amin. Iya. Saudara mau mengenal kebenaran. Yang terakhir, saudara. Jadi kita mau diajar Tuhan, harus kita hati-hati dengan kedatangan Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Yang kedua, peperangan, kelaparan, bencana alam itu terjadi di mana-mana. Saudara nggak perlu lari ke gunung, ya di gunung ada longsor. Saudara nggak perlu lari ya ada orang dari tinggal di daerah dataran rendah pingin naik ke dataran tinggi. Dataran tinggi justru orang di sana pingin ke dataran rendah. Kalau dataran rendah takutnya tsunami, ya gitu ya. Mereka naik ke atas. Di mana-mana ya pasti ya. Yang penting kita dekat dengan Tuhan. Soal mati itu kan di tangan Tuhan. Kemarin di Cianjur ada seorang anak yang terkubur, ya longsor selama 3 hari. Tapi diketemukan. Masih hidup. Itu membuktikan apa? Tuhan punya kuasa. Bayangin 3 hari. Jadi dia tertimbun, untung masih ada ruang sedikit. Jadi dia tertimbun di sana. Dan ternyata ketika dicari, tidak makan 3 hari. Tapi Tuhan masih pelihara. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi nggak usah takut kalau Tuhan memang kasih kita di sini, udah jangan mikir nanti atas saja, nanti kalau di atas jadi gini turun lagi ke bawah. Jangan, udah bersyukur aja di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga, akan terjadi penganiayaan. Kalau saudara nanti dikucilkan, ya saudara dikasih Tuhan, berarti kita diizinkan Tuhan melewati penderitaan. Kalau masih dikucilkan, masih diomongin kita karena menjadi pengikut Tuhan, apalagi kita di daerah ini, ya kadang ya ada orang-orang yang memang gak seneng dengan kita, tapi gak apa-apa. Itu baru penganiayaan masih di dalam hati. Haleluya. Apalagi Pak Saleh yang kono-kono itu ya, ketemu dengan orang-orang yang ada yang betul-betul yang memang fanatik. Saudara akan ketemu dengan orang, tapi mari kita munculkan perbuatan baik kita. Karena kita belum dianiaya secara jasmani, tapi saudara-saudara kita yang lain mereka mengalami penganiayaan jasmani. Terus bahaya kemurtatan, kehilangan kasih mula-mula, dan yang terakhir bahwa Injil Kerajaan Allah itu harus diberitakan. Tolong baca ayat yang ke-14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi tanda yang kelima, Injil Kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia. Katakan amin. Amin. Perhatikan, ini bukan bicara Injil biasa. Ini bicara Injil Kerajaan. Apa itu Injil Kerajaan? Injil Kerajaan artinya pemberitaan Injil yang mempersiapkan gereja Tuhan untuk menjadi kekasihnya Tuhan, mempelainya Tuhan. Memang semua orang akan mendengar Injil, tapi Injil yang betul-betul di dalamnya mempersiapkan gereja Tuhan. Injil yang di dalamnya ada rahasia firman Tuhan. Dan di sini dikatakan menjadi kabar kesaksian. Semua orang akan mendengar, akan menjadi kabar kesaksian. Mereka mau terima atau tidak, ya itu urusan mereka. Tapi ini firman Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Itu sebabnya dengan kita melihat adanya internet, kemajuan teknologi hari-hari ini, itu sebenarnya mempercepat.
mempercepat Injil itu akan diberitakan. Jadi akan didengar di keempat penjuru alam, utara, selatan, timur, barat. Orang akan mendengar nama Yesus. Kalau hari-hari ini masih dibatasi, saudara. Tapi suatu saat mereka akan mendengar nama Yesus. Injil itu akan menjadi kabar kesaksian. Baru tiba kesudahannya. Jadi kalau masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau dengan Injil, ya berarti memang belum waktunya Tuhan datang. Waktunya Tuhan datang kalau semuanya sudah dengar Injil. Katakan amin. Sampai di daerah yang memang sulit terjangkau, mereka harus mendengar Injil kerajaan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, yang kelima ini sedang dalam proses. Ya kelima ini, ya tanda-tanda ini kan sudah terjadi dan akan memuncak. Nanti puncaknya di 3,5 tahun kegerakan besar, gereja Tuhan di situ akan disempurnakan, gereja Tuhan akan diangkat, lalu kemudian masuk dalam masa antikris. Gereja Tuhan yang tertinggal itu akan mengalami penganiayaan, artinya keselamatan ditanggung dengan darahnya sendiri. Itu sebabnya kita harus persiapkan sekarang. Supaya ketika kedatangan Tuhan kita akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Kita tidak akan mengalami penganiayaan yang besar di zaman antikris. Orang kalau dia mengerti tentang rahasia ini, maka dia tidak akan biasa-biasa. Imannya akan terus mau bertambah luar biasa. Amin. Katakan kanan kiri, kamu luar biasa. Haleluya. Iya. Jadi melihat tanda-tanda zaman, 5 tanda sebelum kedatangan Tuhan digenapi, ya, muncul penyesatan, nabi-nabi palsu, Mesias palsu akan kelaparan, ya, gempa bumi, bahaya murtad, dan Injil itu akan diberitakan. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Saya dan saudara, apa yang harus kita persiapkan? Mari saudara, terus kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan hanya di gereja, di setiap hari. Ayo praktek firman Tuhan. Ayo kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebagai kesimpulan, Tuhan ingatkan kita, ayo kita mau lebih lagi di dalam Tuhan. Saudara mau maju di dalam Tuhan? Jangan biasa-biasa, apalagi kita sudah mau tutup tahun ini. Komitmen apa yang belum kita lakukan di hadapan Tuhan? Ayo kita kejar, saudara. Sebelum menutup tahun ini betul-betul kita mau berbuat sesuatu buat Tuhan. Ambil komitmen-komitmen yang mempengaruhi iman kita supaya bertumbuh. Baik bicara baca firman Tuhan setiap hari, baik doa kita, baik kesungguhan kita, praktek hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin saudara. Ayo dimanapun kita berada, mari kita terus mempersiapkan diri kita. Saya dan saudara adalah orang-orang pilihan. Itu sebabnya iblis enggak senang. Dia mau buat supaya kita ini jatuh. Karena firman Tuhan berkata oleh karena orang-orang pilihan itu. Maka saudara dikasih Tuhan, iblis berusaha kalau boleh orang pilihan itu jatuh. Saudara kalau melihat bahaya kemurtatan dengan kasih menjadi dingin, ya tadi di gambar tadi saya lupa. Karena di dalam gerejanya sudah besar di poin yang keempat ya. Poin yang keempat murtad dan kehilangan kasih mula-mula. Bayangin gereja itu dijual. Ya. Dikatakan apa nih? Ini di Korea. Korea. Bahkan di Eropa gereja jadi museum. Bahkan hari-hari ini di Eropa daerah di daerah Prancis, beberapa gereja itu dibeli oleh saudara sepupu kita yang bawang putih. Tahu ya bawang putih? Ya itu tuh gereja itu. Nah, saudara sepupu kita. Dan mereka tidak mengganti dengan apa namanya bentuk mereka, ya. Tapi mereka tetap pakai itu ada gambar Tuhan Yesus di dalamnya. Tapi di dalamnya ternyata tempat ibadah mereka. Bahkan mereka cari. Jadi kita melihat di daerah-daerah Eropa sana, daerah-daerah yang dulu merupakan kantong Kristen, hari-hari ini saudara, mereka sudah mulai murtad meninggalkan Tuhan.
Saudara, mari kita harus prihatin melihat bahkan kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang ada di Indonesia, di Asia, di ASEAN. Saudara, kan ini lagi memuncak ya gereja Tuhan di Asia ya. Lagi maju-majunya. Tapi nanti satu titik akan terjadi sama nanti dengan di Eropa. Akhirnya mulai meninggalkan Tuhan. Nah, posisi-posisi seperti ini iblis sedang bekerja untuk membuat supaya anak-anak Tuhan tertidur rohani. Tidak mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Cuman puas jadi orang Kristen, tapi dia tidak betul-betul menghidupi firman. Saudara, dimanapun kita ada, ayo kita harus memberitakan Injil Kerajaan. Amin. Kemarin kami ada saudara kita yang lagi sakit. Ya, karena sakit, kami kan tidak mau menawarkan diri, tapi mereka sendiri yang menawarkan, Pak tolong didoakan. Ya, akhirnya kami doakan. Ya, kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mereka tahu di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Dan biar Tuhan sendiri yang bekerja. Jadi saudara pun bisa, kalau ketemu dengan orang, mau tidak didoakan? Kalau mau ya kita doakan dalam nama Yesus. Mau praktek? Mau praktek? Jemaat Tuhan, jangan tunggu nanti hamba Tuhan. Saudara mau dipakai Tuhan. Injil itu akan diberitakan ke seluruh dunia. Kalau hamba Tuhan ya waktunya ya namanya kita kan saudara dikasih Tuhan ya terbatas. Tapi kalau jemaat Tuhan kan dimanapun ada, ayo layani, doakan mereka. Minimal berdoa, minimal ceritakan kesaksian hidup kita. Saudara melihat tanda-tanda ini, mari kita terus persiapkan diri kita. Saudara mau siap? Katakan aku mau siap. Lambaikan tanganmu, aku mau siap Tuhan. Aku mau siap Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.